Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjay Karudin Santana, NPM 20346 dari kelas H. Ini adalah tugas pengantar ilmu ekonomi dan di sini saya akan menjelaskan bentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah lembaga yang berisi kesatuan regulasi teknis maupun praktis dan ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah satu unit badan usaha bertugas untuk mengelola faktor produksi demi tujuan keuntungan di atas. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham, sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal terbesar. Di dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan sesuai perjanjian. Artinya, yang memiliki modal terbanyak di perusahaan tersebut selalu dinamis. Maka dari itu, pemilik suatu PT bisa permanen, bisa pula berganti tergantung kepemilikan modal sahamnya. Perseroan terbatas adalah PT bentuk badan usaha yang banyak di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan jenis ini banyak yang menggalang kerjasama dengan pemerintah. Perbedaan Undang-Undang tahun 2007 dan Undang-Undang Cipta Kerja untuk PT. Undang-Undang 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas memiliki berbagai poin aturan yang berkaitan erat dengan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. Beberapa poin aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini. Bagian kedua, pasal 66 ayat 6 menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang ditimbulkan selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau dan nama anggota direksi dan anggota komisaris, gaji dan tunjangan anggota direksi dan gaji Dewan Komisaris. Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa laporan keuangan pada ayat 2 disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Bab 5 tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 menyebutkan sebagai berikut. Ayat 1, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat 2, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai mana dalam ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja terbaru diberlakukan, peraturan tentang ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang PT yang berisi tentang ketentuan pendirian PT. Pada pasal yang sama, lebih tepatnya pasal 7 ayat 7 Undang-Undang PT, terdapat peraturan berkaitan pendirian PT yang menetapkan bahwa pembuatan PT wajib dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih. Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, terdapat peraturan baru yang dikhususkan untuk usaha dengan skala yang sudah ditentukan. Peraturan yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi tentang pemberlakuan aturan mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas PT yang dapat didirikan hanya dengan satu orang saja. Dalam pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan lebih detail mengenai siapa saja yang dapat mendirikan PT hanya dengan satu orang. Di dalam pasal itu dijelaskan bahwa salah satu yang mendapatkan pengecualian tersebut adalah perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK, namun
namun dalam pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pengecualian yang menyatakan bahwa pendirian usaha mikro dan kecil hanya dapat mendirikan satu PT dalam 1 tahun. Untuk kriteria UMK yang dimaksud sudah diatur juga dalam pasal 87 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup beberapa aspek, yaitu modal usaha, omset, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, dan sejumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Analisis saya sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, persyaratan pendirian PT haruslah berjumlah minimal 2 orang pendiri dan akta pendirinya harus dibuat secara otentik di notaris. Syarat ini berlaku untuk PT biasa maupun UMK. Sehubung hal tersebut terjadi perubahan konsep dalam pendirian PT bagi UKM pada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana untuk mendirikan PT bagi UMK cukup didirikan oleh 1 orang saja dan cukup menggunakan pernyataan pendirian dan kepemilikan saham. Hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas, khususnya dalam hal pendirian PT. Nah, sekian penjelasan saya tentang PT. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan, mohon dimaafkan. Dan cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.